Jangan salah bangun rumah, jangan sampai kalian seperti video ini yang dia harus dibongkar. Ini ada di Madiun, dia harus membongkar rumahnya. Dan yang satu lagi, ini ada di Malang, dan dia juga harus membongkar rumahnya. Dengan permasalahan, sebenarnya permasalahan mereka adalah sama. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di BMI Taiwan. Dan kali ini kita mau mau komentarin atau mau membahas ini, mau ngasih tip ini untuk teman-teman semuanya yang ada di luar negeri, yang sekarang ini sedang berjuang mencari nafkah untuk ekonomi keluarganya. Nah, ini ada dua video di Madiun dan di Malang, di mana keduanya merobohkan rumah. Seorang wanita yang merobohkan rumah sewa alat berat. Dan kenapa ini bisa terjadi? Nah, menurut alasan di kedua video ini, mereka adalah membangun rumah di tanah mertua mereka, dan terjadi cekcok atau perpisahan dengan suami mereka, dan karena hal itu maka mereka harus merobohkannya ya, karena ya yang bangun semuanya yang istri gitu ya, jadi mereka harus merobohkannya. Nah, kenapa hal seperti ini banyak sekali terjadi? Nah, ini sebenarnya tidak bisa disalahkan. Kalau selama ini mungkin banyak teman-teman yang menyalahkan, wah itu nggak enak, mungkin karena mertuanya atau karena apa, banyak yang seperti itu. Tapi semuanya harus kembali ke diri kita ya. Jadi teman-teman semuanya, tip pertama, kalau kita mau hubungan kita baik sama suami, sama mertua ya, kita kadang-kadang harus mengalah, karena banyak sekali kita yang tidak mau mengalah. Akhirnya ya yang terjadi seperti ini, banyak sekali orang akhirnya cekcok, akhirnya banyak yang memilih ibunya. Ini yang kayak di Madiun ini lebih memilih ibunya, kemudian akhirnya dia meninggalkan istrinya, dan seperti ini yang terjadi. Kemarin juga ada artis TikTok juga seperti itu juga ya, yang dia harus merobohkan rumahnya karena kejadian-kejadian seperti ini. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, sekedar saran saja untuk teman-teman semuanya yang ingin membangun rumah itu di tanah siapapun, di lahan siapapun, maka sebaiknya sebelum dibangunin rumah itu harus ada sertifikatnya. Sertifikat kepemilikan atas nama kamu dan juga pasanganmu itu lebih baik ya. Seperti di tempat ibu saya juga atas namanya berdua. Kalau saya atas namanya satu, tak kasih di istri. Nah, itu untuk tip teman-teman ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya hubungan itu sampai mana. Apalagi yang LDR ya. Kalau yang nggak LDR sih, kesempatan hidup bersamanya itu lebih tinggi daripada yang LDR. Kalau yang LDR menjadi bekerja di luar negeri itu kesempatan bersamanya itu memang lebih rendah itu ya, walaupun tetap masih banyak juga yang bisa bersama walaupun mereka LDRan, tapi kebanyakan memang bubrah di tengah jalan. Nah, untuk teman-teman semuanya, biar tidak buang-buang seperti ini ya, buang-buang uang seperti ini, buang-buang waktu bangun rumah susah-susah, dan akhirnya mereka berpisah harus di selesaikan dengan cara perobohan seperti ini, itu kan mubazir. Nah, lebih baik teman-teman semuanya beli tanah di atas namakan berdua lah. Kalau nggak mau di atas namakan sendiri, suami nggak mau, ya di atas namakan berdua. Jadi nanti ketika terjadi sesuatu apa-apa, jangan dirobohkan, dijual. Kalau tanahnya sudah sertifikat, maka rumahnya kan bisa dijual. Terus jangan bangunnya di desa. Kalau bangunnya di desa, biasanya memang seperti ini, nggak dijual, nggak laku, tanahnya belum sertifikat, maka solusi salah satunya adalah cuma dibongkar. Tapi kalau kita bangunnya di tanah yang sudah bersertifikat, kemudian bangunnya agak di tengah kota, maka ketika terjadi seperti ini, kita bisa selamatkan uang kita dengan cara menjual rumah ini. Dan walaupun nanti hasilnya dibagi, itu kan tidak ada kerugian. Tapi kalau seperti ini, uang ratusan juta untuk membangun rumah, kemudian kita harus bongkar seperti ini kan mubazir. Kita kerja gaji di Taiwan, di luar negeri nggak begitu besar, tapi kalau harus seperti ini kita harus mulai dari nol lagi, dan itu berat. Jadi ini pelajaran untuk teman-teman semuanya, jangan asal bangun rumah. Bangun rumah di tanah yang sudah ada sertifikatnya, yang atas nama kalian dan suami kalian. Jadi ketika suatu saat terjadi hal seperti ini, amit-amit jebang bayi, maka tidak harus mengorbankan uang yang banyak dan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, menyelamatkan uang juga. Ini pelajaran penting untuk teman-teman semua yang saat ini di luar negeri ya.